Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk kita semua. Perkenalkan, kami dari mahasiswi Institusi Ilmu Kesehatan Strada Indonesia ingin memaparkan hasil diskusi kelompok kami yang berjudul Patologi Tumor Organ Reproduksi Kista Ovarium. Di sini dosen pengampunya yaitu Bidan Risna Zubaida, SSTMM, dan anggotanya Desi Kurniawati, Dwi Anjarsari, Widiantini, dan Wardiana Al-Hadawiyah. Definisi kista ovarium adalah pertumbuhan sel berlebih atau abnormal pada ovarium yang membentuk kista. Kista ovarium secara fungsional adalah kista yang dapat bertahan dari siklus menstruasi sebagai respon terhadap aksi hormonal. Kista ovarium merupakan gejala khas wanita yang ditandai dengan adanya akumulasi cairan yang terbungkus membran ovarium. Kista ovarium biasanya berupa kantong yang tidak bersifat kanker, yang berisi material cairan atau setengah cair. Jenis-jenis kista ovarium. Kista ovarium merupakan gangguan indung telur yang bersifat fisiologis atau patologis. Berdasarkan tingkat keganasannya, kista dibagi menjadi dua, yaitu non-neoplastik dan neoplastik. 1. Kista ovarium non-neoplastik jinak, yaitu kista folikel. Kista folikel di sini disebabkan oleh kegagalan folikel ovarium yang pecah pada saat ovulasi. Ukuran diameter kista folikel pada umumnya tidak lebih dari 5 cm. Kista folikel bersifat fisiologis dan tidak memerlukan perawatan. 2. Kista corpus luteum. Dalam keadaan normal, corpus luteum akan mengecil dan menjadi corpus albicans. Kista corpus luteum merupakan pendarahan yang terjadi pada corpus luteum dan tidak dapat bergenerasi di 14 hari setelah periode menstruasi terakhir. 3. Kista lutein. Kista lutein biasanya bilateral, kecil dan jarang terjadi dibandingkan kista folikel atau corpus luteum. Kista lutein berisi cairan berwarna kekuning-kuningan. Kista lutein merupakan kista yang tumbuh akibat pengaruh hormon human chorionic gonadotropin atau HCG. 4. Sindrom ovarium polikistik. Sindrom ovarium polikistik biasanya disebut dengan kista Stein-Lavental. Keadaan ini menunjukkan adanya beberapa kista folikel inaktif pada ovarium yang mengganggu fungsi ovarium. Kista ini disebabkan oleh ketidakseimbangan hormonal yang ditandai dengan kedua ovarium membesar 2-3 kali, bersifat polikistis. Ovarium berwarna pucat, permukaan rata dan licin, dan dinding tebal. Pemeriksaan untuk Stein-Lavental yaitu dengan melakukan pemeriksaan laparoskopi. Kista ovarium neoplastik jinak yaitu meliputi 1. Kista ovari simplex. Kista ovari simplex merupakan kista yang permukaannya rata dan halus, biasanya bertangkai, seringkali bilateral dan menjadi besar. Dinding tipis dan cairan dalam kista jernih. 2. Kista adenoma ovari mucinosum. Kista ini berbentuk multilokuler dan biasanya unilateral, dapat tumbuh menjadi ukuran sangat besar. Pada kista yang berukuran besar, tidak lagi dapat ditemukan di ovarium yang normal. 3. Kista adenoma ovari serosum. Kista ini berasal dari epitel permukaan ovarium atau germinal epithelium. Pada umumnya, kista ini tidak mencapai ukuran yang sangat besar dibandingkan kista
adenoma ovari mucinosum. Permukaan tumor biasanya licin, berongga, 1. Berwarna keabu-abuan. 4. Kista endometrioid. Kista ini biasanya unilateral dengan permukaan licin. Terdapat satu lapisan sel-sel pada dinding yang menyerupai lapisan epitel endometrium. Terjadi akibat adanya bagian endometrium yang berada di luar rahim. 5. Kista dermoid. Kista dermoid merupakan teratoma kritik jinak dengan struktur ektodermal, diferensiasi sempurna dan lebih menonjol daripada entoderm dan mesoderm. Kista ini diduga berasal dari sel telur melalui proses parthenogenesis dan bisa menjadi ganas seperti karsinoma epidermoid. Etiologi. Menurut Nugroho, kista ovarium disebabkan oleh gangguan pembentukan hormon pada hipotalamus, hipofisis, dan ovarium. Sedangkan menurut Arif F.A. et al. Mengatakan faktor risiko pembentukan kista ovarium terdiri dari usia, status menopause, faktor genetik, pengobatan infertilitas, kehamilan, hipotiroid, merokok, ukuran massa, kadar serum pertanda tumor, CA 125, riwayat keluarga, konsumsi alkohol, dan obesitas. Patofisiologis. Menurut Prawiroharjo 2017, fungsi ovarium normal tergantung pada banyaknya hormon, dan gangguan hormonal dapat mengganggu fungsi ovarium. Jika tubuh wanita tidak menghasilkan jumlah hormon hipofisis yang dibutuhkan, ovarium tidak akan berfungsi dengan baik. Kista ovarium yang berkembang sebagai hasil proses ovulasi normal disebut kista fungsional yang selalu jinak. Kista adalah kista fase, folikular, dan luteal. Kadang-kadang disebut kista kutana. Kista ovarium ini dapat dirangsang oleh gonadotropin seperti FSH dan HCG. Kista ovarium bisa terjadi karena faktor internal dan faktor eksternal ya. Kita lihat sendiri, faktor internal meliputi faktor genetik, wanita yang menderita kanker payudara, riwayat kanker kolon, dan gangguan hormonal. Sedangkan dari faktor eksternal, dia tinggi lemak, merokok, minum alkohol, dan gangguan hormon. Nah, di kista ovarium ini, sebelum melaksanakan operasi, penderita biasanya terjadinya pembesaran ovarium, yaitu menahan organ sekitar, seperti tekanan saraf ataupun sel tumor, yaitu rasa nyeri yang dan tidak nyaman, rasa sebam di perut, mual muntah, perubahan nutrisi kurang dari kebutuhan tubuh. Sedangkan kalau sudah melaksanakan sudah melaksanakan post operasi, luka operasi, gangguan rasa nyeri dan tidak nyaman. Risiko infeksi juga bisa terjadi ya pada penderita post operasi kista ovarium. Manifestasi klinis kista ovarium menurut Nugroho 2010, kebanyakan wanita yang memiliki kista ovarium tidak memiliki gejala sampai periode tertentu, namun beberapa orang dapat mengalami gejala ini. 1. Nyeri saat menstruasi. 2. Nyeri di perut bagian bawah. 3. Nyeri saat berhubungan seksual. 4. Nyeri pada punggung terkadang menjalar sampai ke kaki. 5. Terkadang disertai nyeri saat berkemih atau BAB. 6. Siklus menstruasi tidak teratur. Bisa juga jumlah darah yang keluar lebih banyak. Gejala kista secara umum, yaitu 1. Rasa nyeri di rongga panggul disertai rasa gatal, ubu atau nyeri rongga panggul laka. 2. Rasa nyeri sewaktu bersetubuh tubuh bergerak. 3. Rasa nyeri saat siklus menstruasi selesai. Pendarahan menstruasi tidak seperti biasa, mungkin pendarahan lebih lama, lebih pendek atau tidak keluar darah menstruasi pada siklus biasa atau siklus menstruasi tidak teratur. 4. Perut membesar atau hematuria.
Urin berwarna merah kecoklat-coklatan. Adapun gejala klinis kista ovarium, yaitu 1. Pembesaran. Tumor yang kecil mungkin diketahui saat melakukan pemeriksaan rutin. Tumor dengan diameter sekitar 5 cm dianggap belum membahayakan kecuali bila dijumpai pada ibu yang menopause atau setelah menopause. 2. Gejala gangguan hormonal. Indung telur merupakan sumber hormon wanita yang paling utama, sehingga bila terjadi pertumbuhan tumor dapat mengganggu pengeluaran hormon. 3. Gejala klinis karena komplikasi tumor. Gejala komplikasi tumor dapat membentuk infeksi kista ovarium dengan gejala demam, perut sakit, tegang, nyeri, penderita tampak sakit. Komplikasi yang ditimbulkan akibat pertumbuhan kista ovarium, yaitu adanya tumor dalam perut bagian bawah bisa menyebabkan pembesaran perut. Tekanan terhadap alat-alat di sekitar disebabkan oleh besarnya tumor atau posisi dalam perut. Akibat aktivitas hormonal kista ovarium, tumor ovarium tidak mengubah pola haid kecuali jika tumor itu sendiri mengeluarkan hormon. Akibat komplikasi kista ovarium. A. Pendarahan ke dalam kista. Biasanya terjadi sedikit-sedikit hingga berangsur-angsur menyebabkan kista membesar. Pembesaran luka hanya menimbulkan gejala-gejala klinis yang minimal. B. Torsio atau putaran takai. Torsio atau putaran takai terjadi pada tumor bertangkai dengan diameter 5 cm atau lebih. C. Infeksi pada tumor. Jika terjadi di dekat tumor, ada sumber kuman patogen. D. Robek dinding kista. Terjadi pada torsi tangkai, akan tetapi dapat pula sebagai akibat trauma seperti jatuh atau pukulan pada perut, dan lebih sering pada saat persetubuh. C. Perubahan keganasan. Setelah tumor diangkat, perlu dilakukan pemeriksaan mikroskopis yang seksama terhadap kemungkinan perubahan keganasannya. Kista ovarium dapat dilakukan pemeriksaan lanjutan yang dapat dilaksanakan dengan 1. Laparoskopi. Dengan pemeriksaan ini sangat berguna untuk mengetahui apakah tumor berasal dari ovarium atau tidak, dan untuk menentukan sifat-sifat tumor itu. 2. Ultrasonografi atau USG. Dengan pemeriksaan ini dapat ditentukan letak dan batas tumor, apakah tumor berasal dari uterus, ovarium, atau kandung kencing, apakah tumor kristik atau solid. Dan dapat dibedakan pula antara cairan dalam rongga perut yang bebas dan yang tidak. Ini adalah pemeriksaan melakukan USG ya, untuk mengetahui ada tidaknya kista ovarium itu sendiri. Pemeriksaan penunjang yang lain yaitu 3. Foto ronsen. Pemeriksaan ini berguna untuk menentukan adanya hidrotoraks. 4. CA125. Pemeriksaan kadar protein di dalam darah yang disebut CA125. Kadar CA125 juga meningkat pada perempuan subur meskipun tidak ada proses keganasan. 5. Parasentesis fungsi asites. Berguna untuk menentukan sebab asites. Perlu diperhatikan bahwa tindakan disebut dapat mencemarkan cavum peritonei dengan isi kista bila dinding kista tertusuk. Penatalaksanaan medis dari kista ovarium meliputi 1. Observasi. Jika kista tidak menimbulkan gejala, maka cukup dimonitor atau dipantau selama 1-2 bulan karena kista fungsional akan menghilang dengan sendirinya setelah 1 atau 2 siklus haid. Tindakan ini diambil jika tidak dicurigai ganas atau bisa disebut juga dengan kanker. 2. Terapi beda atau operasi. Bila tumor ovarium disertai gejala akut misalnya torsi, maka tindakan operasi harus dilakukan pada waktu itu juga. Bila tidak ada dua-duanya gejala akut, tindakan operasi harus dipersiapkan terlebih dahulu dengan seksama. Adapun penelaksanaan kista ovarium dibagi atas 2 metode, yaitu A. Terapi hormonal.
Pengobatan dengan pemberian pil KB atau gabungan estrogen progesteron boleh ditambah obat anti-androgen progesteron siproteron asetat yang akan mengurangi ukuran besar kista. B. Terapi pemendahan atau operasi. Pengobatan dengan tindakan operasi kista ovarium perlu pertimbangan beberapa kondisi antara lain umur penderita, ukuran kista, dan keluhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Nah, adapun pelaksanaan kista ovarium. Terima kasih. Kita dapat menyimpan hasil rekamannya ini dalam bentuk PPT maupun bentuk live video seperti MP4. Mudah-mudahan demikian saja cara untuk merekam layar atau screen recording di Microsoft PowerPoint. Kalau video ini Terima kasih. Itu saja hasil paparan kami tentang patologi tumor organ reproduksi atau kista ovarium. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.